Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan kasih tips apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk memulai usaha bisnis studio foto. Oke, yang langsung aja yang pertama itu teman-teman perlu persiapkan kamera ya. Jadi di sini hal yang paling utama adalah kamera. Teman-teman bisa membeli kamera DSLR, mirrorless ataupun kamera digital. Ini tergantung budget teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya budget yang minim, teman-teman bisa beli kamera bekas ya. Jadi ada banyak pilihan gitu ya. Mulai dari DSLR, mirrorless ataupun kamera digital. Karena ini akan berpengaruh kepada trust ataupun kepercayaan orang-orang yang datang ke studio kita. Jadi semakin orang melihat kamera kita, maka dia akan terbangun kepercayaan kepada kita bahwa kita adalah seorang fotografer profesional. Jadi ini salah satu hal yang paling penting bagi teman-teman untuk membuka jasa bisnis foto. Oke, yang kedua adalah teman-teman perlu mempersiapkan sebuah ruangan ya. Ya, ini penting banget karena tempat studio itu adalah dasarnya adalah ruangan gitu ya. Jadi terserah teman-teman bisa pakai dibikin ruangan sekitar 4x4 ataupun lebih besar itu lebih bagus ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk berbagai background gitu ya. Jadi pilihannya teman-teman bisa mencat sendiri dinding di ruangan kalian ataupun teman-teman bisa pasang backdrop ya. Apa itu backdrop? Apakah itu backdrop kain ataupun backdrop kertas ataupun backdrop triplek gitu ya, dari bahan triplek. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Yang ketiga adalah backdrop dan stand backdrop. Jadi ini sebenarnya opsional. Jadi teman-teman bisa persiapkan backdrop warna merah dan warna biru ya. Biasanya ini adalah untuk pas foto biasanya. Jadi yang ketiga adalah stand backdrop dan backdrop. Jadi teman-teman bisa menyediakan backdrop kain di studio teman-teman. Dan jangan lupa untuk stand backdropnya. Jadi backdrop ini berguna sebagai latar foto untuk studio kalian. Dan ini sangat penting juga bagi perkembangan bisnis studio kalian. Yang keempat adalah laptop ataupun PC. Sangat penting, sama pentingnya dengan kamera ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman memindahkan file dari kamera ataupun ingin mencetak file yang dikirimkan oleh klien ataupun pelanggan, itu perlu sebuah PC ataupun laptop ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan ini agar memang studio kalian bisa lebih cepat berkembang ya. Yang kelima adalah printer. Ya, ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Kenapa saya bilang opsional? Karena tergantung budget teman-teman gitu ya. Apakah teman-teman ada budget untuk printer ini ataupun belum. Kalau misalkan belum, teman-teman bisa cetak foto itu di luar studio kalian. Contohnya di studio-studio yang sudah menerima jasa percetakan, contohnya yang sudah besar di kota kalian. Jadi teman-teman bisa pergi mencetak di situ dan biasanya kita diberikan harga amatir gitu ya. Jadi harga yang di luar dari biasanya gitu ya. Jadi di bawah dari biasanya. Jadi kalau misalkan orang-orang biasa cetak foto harganya misalkan 6.000 ya. Nanti kita sebagai seorang fotografer amatir bisa dikasih harga 4.000 ataupun 5.000 gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi itu bisa teman-teman lakukan opsi apabila teman-teman belum bisa membeli sebuah printer ya. Jadi itu adalah opsi apabila teman-teman masih belum ada budget untuk membeli sebuah printer. Tapi kalau misalkan ada printer itu akan lebih bagus bagi perkembangan studio kalian. Yang keenam adalah Instagram. Ya, ini sangat penting juga ya bagi perkembangan studio kalian karena teman-teman bisa ngupload hasil-hasil dari foto kalian di Instagram. Dan ini berguna sebagai portofolio juga bagi studio kalian agar orang-orang di luar sana bisa melihat karya-karya dari studio kalian dan tertarik dengan studio yang kalian miliki sekarang ini. Dan itu juga dan Instagram ini juga sebagai daya tarik ya bagi orang-orang datang ke studio kita. Yang ketujuh adalah kartu nama. Ini saya bilang opsional karena ya ini tergantung teman-teman ya apakah ada budget juga atau tidak. Teman-teman bisa menggunakan kartu nama ini apabila bertemu klien-klien yang potensial ataupun orang-orang yang dikategorikan menanyakan studio kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa memberikan kartu nama ini ke orang-orang terdekat kita gitu ya. Apakah itu teman, keluarga ataupun sahabat-sahabat kita. Jadi mereka bisa tahu bahwa kita sudah membuka jasa bisnis studio foto.
Dan itu aja teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan membuka bisnis studio foto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.